Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Abdul Majid, NIM 12631120250. Di sini saya akan membawa materi dengan tema yang berjudul manajemen organisasi. Menurut Ari Nugroho pada buku pengantar manajemen untuk organisasi bisnis publik dan nirlaba pada tahun 2017, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya ini bisa berupa tenaga kerja, keuangan, sumber daya alam, pengetahuan, dan lainnya. Tujuan dari adanya manajemen ialah mencapai tujuan yang didasarkan perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Sedangkan organisasi berarti kumpulan orang yang saling bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain serta memiliki peran, tugas, dan fungsi penting dalam kumpulan tersebut. Maka dapat diartikan bahwa manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran, dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam bahasa Inggris, manajemen organisasi disebut organizational management. Dilansir dari My Accounting Course, Organizational Management ialah kegiatan manajemen yang dilakukan untuk memenuhi tujuan perusahaan, termasuk menangani permasalahan yang ada. Mengutip dari buku Manajemen Organisasi karya Rastri Astuti, ada 7 fungsi manajemen organisasi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, motivasi, pelaksanaan, pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah fungsi paling utama dari manajemen organisasi. Perencanaan ini membuat sasaran capaian tujuan, cara pengembangan, dan pembentukan. Planning juga merupakan cara paling baik untuk mencapai tujuan dan menerapkan strategi organisasi. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian mengacu pada hubungan antar individu dalam sebuah organisasi. Organizing juga berkaitan dengan kemampuan dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah kepegawaian atau staffing. Kepegawaian atau karyawan merupakan sumber daya terpenting dalam sebuah organisasi. Staffing mencakup merekrut, seleksi, memperoleh pelatihan, serta penilaian karyawan. Kepegawaian menjadi salah satu penentu keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan. Yang keempat adalah pengarahan atau directing. Pengarahan biasanya dilakukan oleh manajer, tugasnya memberi instruksi, membimbing, serta meninjau pegawai. Sebagai salah satu cara mencapai tujuan, directing harus dilakukan dengan baik karena menjadi penentu keberhasilan organisasi selain kepegawaian. Yang kelima adalah motivasi atau motivating. Motivasi diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam organisasi. Motivating ini diperlukan supaya karyawan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang keenam adalah pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan berarti organisasi melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang ketujuh adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan berarti manajer mengawasi bagaimana proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai.